Kita akan membahas mengenai vaksin COVID. Ada 3 jalan yang bisa kita pilih untuk melewati pandemi ini. Yang pertama adalah divaksin, dan akhirnya kita menjadi kebal. Nah, ini nanti akan berpartisipasi membentuk suatu kekebalan komunitas ataupun herd immunity. Untuk mendapatkan kekebalan ini, bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu terkena alias terinfeksi, dan akhirnya menjadi kebal, kemudian juga sama, berpartisipasi dalam membentuk herd immunity. Pilihan ketiganya ini, yaitu kita diam di rumah alias ngumpet, sampai sudah terbentuk herd immunity, baru kita bisa keluar dan melewati pandemi. Kalau ada yang belum tahu mengenai herd immunity, ataupun pengen tahu lebih lanjut mengenai herd immunity, bisa dibaca di highlight kita di Instagram ya. Kita bahas yang nomor 2, yaitu terinfeksi dan akhirnya menjadi kebal. Hasil penelitian mengenai kekebalan akibat terinfeksi oleh COVID ini memang masih beragam macam. Pada awal-awal ditemukan bahwa kekebalan akibat terinfeksi dari COVID ini cepat luntur ataupun cepat hilang. Namun penelitian belakangan ini menemukan bahwa dia bisa bertahan sampai 8 bulan. Dan kekebalan 8 bulan ini juga berlaku untuk yang terkena COVID ringan ataupun OTG alias orang tanpa gejala. Kebal juga. Ya udah kalau gitu kita mendingan terinfeksi aja. Kita bisa jalan-jalan keluar dan segala macam, terinfeksi, kebal. Toh kebanyakan orang kalau kena COVID kan sebenarnya banyakan yang ringan daripada yang berat. Mungkin kamu punya ide kreatif seperti itu? Permasalahannya memang ketika kita terkena COVID, kita tidak tahu kita bisa kena yang bagaimana. Baik itu ringan, sampai berat, ataupun sampai meninggal, itu kita nggak bisa milih. Penelitian juga ilmu pengetahuan sampai sekarang juga masih belum tahu faktor apa sih yang mempengaruhi kalau seseorang kena itu, dia apakah akan kenanya jadi ringan, berat, ataupun sedang. Dan dari semua tingkatan COVID ini, walaupun ringan pun, tetap bisa menularkan ke orang lain, dan orang lain itu pun juga kita tidak tahu dia akan kena ringan, sedang, berat, ataupun sampai meninggal. Terinfeksi kemudian menjadi penyintas, akhirnya menjadi kebal, namun tetap masih ada gejala sisa. Gejala sisanya macam-macam. Yang paling sering adalah badan terasa lemes ataupun gampang capek, kemudian juga kemampuan untuk menghidunya atau alias mencium dan membaui itu hilang dan tidak kembali-kembali sampai berbulan-bulan. Jadi mengharapkan untuk kena ataupun lalai aja toh ringan doang, itu bukan merupakan suatu pilihan yang cerdas. Sekarang kita bahas pilihan ketiga, yaitu kita diam di rumah alias ngumpet sampai terbentuk herd immunity. Yang perlu kita tahu adalah berapa lama sih akan terbentuk herd immunity? Untuk target vaksinisasinya aja itu 15 bulan baru kelar. Belum lagi nanti kalau pada takut divaksin, pada nggak mau, molor deh. Diam di rumah itu adalah jalan terbaik ketika belum ada vaksin. Tapi ketika sudah ada vaksin, sebaiknya kita melakukan vaksinisasi untuk bergotong royong menghentikan perluasan pandemi ini, sembari kita melindungi orang-orang yang lemah, alias orang tua, anak-anak yang tidak bisa divaksin, ataupun orang dengan penyakit. Vaksin sekarang sudah di-approve oleh Badan POM. Kemudian juga MUI sudah menyatakan bahwa vaksin ini halal. Kalau misalnya kamu memenuhi syarat untuk divaksin, tapi kamu nggak mau divaksin, menurutku itu karena kamu ada ketakutan akibat belum mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap. Oleh karena itu, mari kita bahas hal-hal yang sering ditanyakan mengenai vaksin ini. Vaksin yang awal-awal ini akan masuk adalah vaksin Sinovac dari RRT. Dia adalah vaksin corona, namun dia sudah dimatikan sehingga dia tidak dapat menginfeksi alias tidak bisa menyebabkan kamu menjadi sakit. Virus itu tidak bisa menginfeksi kita, tapi tubuh kita dan sistem imun kita bisa mempelajari virus tersebut. Dan setelah mempelajari virus tersebut, tubuh kita jadi mengenali dan tahu caranya menangkal virus tersebut. Vaksinnya aman nggak sih? Kalau dia sudah di-approve oleh Badan POM, artinya ya aman. Vaksin Sinovac ini kan adalah jenis vaksin yang virusnya itu dimatikan ataupun dilemahkan. Itu jenis vaksin yang sudah lama sekali kita gunakan, udah puluhan tahun. Contohnya seperti kayak polio ataupun misalnya campak, itu adalah jenis vaksin seperti ini. Vaksin Sinovac ini juga virusnya yang dimasukkan, itu adalah virus utuh, benar-benar lengkap, tapi sudah dilemahkan dan dimatikan. Sehingga tubuh bisa mempelajari semuanya. Jadi kekebalan yang terjadi itu benar-benar prosesnya seperti kayak alami kalau kayak kita terinfeksi. Tapi ini versi amannya. Tapi kan bikin vaksin itu lama. Ini kenapa cepat banget? Mencurigakan. Selama pandemi ini, semua tenaga dan bala bantuan, uang segala macam dicurahkan untuk membuat vaksin ini. Makanya dia bisa jadi cepat. Kemudian juga prosesnya itu dijalankan secara paralel sehingga jadinya lebih cepat. Namun tidak ada satupun aspek keamanan dalam uji coba vaksin ini yang dihilangkan. Sama lah seperti kayak bikin rumah. Normalnya 2 tahun. Mau dibuat lebih cepat bisa. Yang penting ada uangnya. Kemudian ada tenaganya. Biasanya tenaga kerjanya cuma pakai 5 misalnya. Tapi kalau mau lebih cepat, tenaga kerjanya harus lebih banyak. Hasilnya bisa jadi lebih cepat. Tapi kan aku nggak tahu isi vaksin itu apa. Mau dimasukin dalam tubuhku. Enak aja, serem banget. Tuh kamu punya tato. Sulam alis pula. Padahal
Emang kamu tahu itu apa yang disuntikin masuk ke dalam kulitmu? Tato itu kan sebenarnya disuntikin juga masuk ke dalam. Tato ataupun bahan dari sulam alis itu tidak diregulasi oleh Badan POM. Sedangkan kalau misalnya vaksin, itu diregulasi oleh Badan POM dan dinyatakan aman. Aku nggak punya tato. Oh, oke. Ini isinya contohnya. Tapi isinya pisang. Sesuatu yang diproduksi di pabrik, itu isinya malah lebih terkontrol dan hanya isinya apa yang memang mau dimasukkan. Jauh lebih spesifik daripada sesuatu produk alami seperti pisang. Isi vaksin itu nggak ada sesuatu apapun yang jahat ataupun jelek oleh tubuhmu. Ini kan hasil studi vaksin ini baru jangka pendek. Siapa tahu nanti jangka panjangnya kita kenapa-napa setelah divaksin. Vaksin ini memang mempunyai efek jangka panjang. Tapi sebenarnya dia di dalam tubuh kita itu hanya sebentar doang. Jadi berita katanya pas uji klinis yang divaksinisasi ada yang meninggal, tuh ada yang mukanya jadi mencong. Sebenarnya sih itu bukan vaksin yang Sinovac ya, itu vaksin yang di Amerika. Tapi kita bahas aja sekalian, kita mulai dari yang serem dulu, yang meninggal ya. Jadi yang meninggal dari uji klinis dengan 44.000 orang peserta, itu ada 6 orang. Uji klinis itu dibagi 2 grup, ada yang dapat vaksin itu beneran, ada yang cuma dapat bohongan alias placebo, isinya cuma air doang. 2 yang meninggal itu adalah yang dari grup yang vaksin, sedangkan yang 4-nya itu yang mendapatkan air doang. Dari 2 yang meninggal ini, satunya meninggal karena sakit jantung, yang keduanya adalah karena pengerasan pembuluh darah. Aterosklerosis ataupun pengerasan pembuluh darah itu adalah suatu kondisi yang kronis yang berjalannya lama, sehingga itu tidak ada hubungannya dengan vaksin yang baru aja disuntikan. Artinya kejadian meninggal karena jantung pada yang mendapatkan vaksin itu adalah 0,002% dari peserta uji klinis. Angka kejadian kematian karena jantung di Amerika itu normalnya sekitar 0,05%. Artinya tidak terjadi peningkatan kematian karena vaksin. Itu memang meninggal alami saja. Yang mukanya miring, Bell's palsy, itu juga sama. Angka kejadiannya seperti angka kejadian normal pada biasanya. Tidak ada perbedaan yang bermakna antara yang divaksin sama yang tidak divaksin. Jadi nggak bisa untuk semua kejadian itu dihubung-hubungkan dengan vaksin. Contohnya abis divaksin ketabrak bajai. Gara-gara divaksin tuh jadi ketabrak bajai ya kan? Selalu harus dilihat angka kejadian normalnya memang biasanya berapa. Nggak usah lah divaksin, mutasi pula lah itu virusnya. Buktinya dia di UK kayak gitu kan, dia berubah terus katanya. Jadi itu memang ada mutasi, namun itu tidak cukup untuk membodohi sistem imun kita. Sistem imun kita tetap akan bisa mengenali karena mutasinya hanya sedikit. Dan oleh karena itu juga semakin genting kita tuh harus cepat-cepat divaksinisasi. Supaya dia tidak jadi mutasi, terus akhirnya tidak dikenali oleh tubuh kita. Oke deh, kita vaksin ya. Tapi aku nanti dulu, tunggu yang lain dulu ya. Kalau misalnya oke, aku baru ikutan. Aku kasih contoh ini ya. Kenapa sih kita kalau nyebrang jalan itu, kita ada di sisi arah dari mobil. Sedangkan anak-anak itu kita taruhnya di sisi yang jauh dari mobil. Tujuannya adalah untuk melindungi. Kalau ada mobil nyelonong, biar kita aja yang kena. Biar si anaknya nggak kenapa-napa, biar si bapak ataupun ibu terlindungi oleh kita. Bukan berarti kita bosan hidup, ataupun ngarepin ketabrak. Tapi untuk melindungi orang lain yang perlu dilindungi karena dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri ataupun untuk orang-orang yang kamu sayangi. Sampai saat ini, tidak semua orang bisa divaksin. Orang tua, anak-anak di bawah 18 tahun, kemudian juga orang-orang yang mempunyai daya imun rendah ataupun mempunyai kondisi-kondisi penyakit tertentu, itu juga banyak yang tidak bisa divaksin. Siapa lagi yang akan melindungi mereka kalau bukan kita? Kalau kamu berpikir seperti ini, apakah tidak menurutmu itu merupakan satu tindakan yang egois? Bukankah itu seperti berpikir, daripada gue yang ketabrak, mendingan anak gue lah yang ketabrak, mendingan emak gue lah yang ketabrak, daripada gue yang ketabrak, enak aja gue yang melindungin dia. Ingat ya, manfaat vaksin ini nggak cuma untuk kamu doang, tapi juga untuk orang di sekitarmu. Jadi, pikirin orang lain juga. Vaksinisasi ini tidak akan bisa berhasil untuk menghentikan pandemi bila kamu cuma mikir dirimu sendiri. Untuk kita bisa membentuk herd immunity, kita harus bergotong royong, kita harus rame-rame vaksinisasi supaya terbentuk kekebalan. Badan POM sudah meng-approve vaksin ini, dinyatakan aman dan juga mempunyai efikasi di atas 50%. Hasil dari uji klinis tahap 3 ini menunjukkan bahwa bila kamu divaksinisasi, kamu akan memperkecil kemungkinan kamu untuk tertular dan juga 100% dari peserta uji klinis ini tidak ada yang mengalami COVID yang berat. Jadi vaksin ini aman. Setelah divaksinisasi, kamu tetap bisa tertular, tapi kemungkinannya jadi lebih kecil. Dan kalaupun tertular, kamu tidak akan terkena yang berat. Buat aku, itu sudah cukup untuk aku mau untuk divaksinisasi.
Mari kita sukseskan vaksinisasi.